Tahun ini Xiaomi makin menggebu-gebu ngerilis produk bukan cuma entry level, mid range, tapi juga yang flagship. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi, dan di depan gua sudah ada tablet flagship terbaru dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Pad 6s Pro. Nah, kalau kita lihat dari boxnya nih ya, ini box tabletnya putih polos kayak gini. Biasanya kalau polosan nggak ada gambarnya, nah ini memang udah dijamin flagship ya, apalagi ada embel-embel Pro-nya. Nah, ini tertera di depannya tuh langsung ada tulisannya Dolby Vision, Dolby Atmos. Ngeri banget. Oke, langsung aja ya kita buka. Tara. Oke, jadi di dalamnya kita mendapat kata sambutan ya, seperti biasa ya, menjadi keluarga besar dari Xiaomi. Oke, gua turut bangga. Kemudian ini tabletnya dengan berjejer nih ya, spesifikasi keunggulannya, unique selling pointnya. Oke, kita lihat lagi paket penjualan yang lain. Di sini ada, oke, ada quick guide aja. Wah, terlalu mewah sih ya, quick guide dipakein di kertas kayak gini. Gue pikir bakal ada stiker atau kartu apalah gitu ya. Oke, kemudian ada lagi nih kompartemen berikutnya. Oh, ini charger. Nih kita buktikan. Tuh, ternyata bener loh. 120 watt untuk ukuran tablet. Kenyang nih ngecasnya ya. Mantep banget. Kemudian untuk kabelnya ini harusnya USB A to USB C. Sip. USB A to USB C. Confirm. Dan kita lihat ada lagi nggak ya ini isinya. Kayaknya udah gitu doang ya. Oke, jadi isinya itu aja sih, tidak ada lagi. Dan dua box berikutnya yang lain adalah ini, ada keyboardnya dan juga ada pennya. Nah, untuk tabletnya sendiri dia nggak ada embel-embel kayak AKG atau Harman Kardon gitu ya. AKG kan Samsung ya. Nah, ini cuman ada keterangan Dolby Vision Atmos. Untuk tipisnya sih ini ya, menurut gua sih ini tipis ya untuk tablet 12,4 inci, dan bobotnya sedang-sedang aja, nggak terlalu berat-berat banget. Ini bodinya sudah metal, warnanya warna yang menurut gue ini elegan, premium, cocok banget buat tablet kalau warna grey kayak gini ya. Terus belakangnya juga polosan aja, sederhana aja, dengan desain kameranya dia mengambil desain minjem dari Xiaomi 14. Nah, 14 dan 14 Pro kayak gini ya, seolah-olah dia kayak ada 4 buletannya ya kamera, padahal ini sebenarnya kameranya cuma ada 2. Terus kita lihat ya, di bagian atas nih ada tombol powernya, terus grill speakernya ada 2 di atas dengan tulisan yang tadi udah gue bilang Dolby Vision dan Dolby Atmos. Kemudian di sebelah kanan ini ada volume tombolnya ya. Kemudian di sini ada ini apa ya, mungkin fingerprint ya, ntar kita cek. Kemudian ini ada mikrofon ada 2, kemudian di bawah ada grill speaker lagi, ada 2 dengan port USB-C, dan di sebelah kiri dia polosan. Oke, ternyata fingerprintnya nyatu dengan tombol power yang atas ini. Nah, udah kondisi nyala. Ini pertama kali kita melihat layarnya dalam kondisi on. Nah, kita bisa lihat untuk bezelnya dia ya ini bisa dibilang relatif tipis ya untuk sebuah tablet, karena kan kalau terlalu tipis banget pegangannya juga nggak enak ya, terlalu kecil. Terus untuk kameranya dia posisinya kalau posisi portrait dia ada di sebelah kanan. Ini tampilan pertama kita dihadapkan dengan pilihan bahasa. Pertanyaannya apakah ada bahasa Indonesia? Tenang, ada, kan versi resmi. Nih ada bahasa Indonesia ya, kalau yang mau pakai bahasa Indonesia. Tapi gua di sini pakai bahasa Inggris aja. Xiaomi HyperOS Preparing System. Nah, ini kan backgroundnya ini warna putih ya. Gue sih ngelihatnya mewah banget ya, putihnya tuh cakep gitu. Jadi udah dari sini kelihatan kualitas layarnya mantap memang, cuma dia tipikalnya glossy ya. Jadi kalau warna hitam kayak gini tuh kan pantulannya tuh berasa jelas. Jadi kalau kita pakai di outdoor ya enaknya harus dilindungin dengan anti gores lagi tambahan, kalau bisa yang matte mungkin ya. Dan karena ini juga FOA belum dapat
anti gores bawaannya. Oke, biar lebih enak, ternyata lumayan juga pegel tangan gua megangin ya. Biar lebih enak gua taruh aja di bawah gini, dan dengan kondisi kalau seandainya kita pakai geletakin di meja, ya paling bagian kiri atasnya ini ya berasa kayak goyang-goyang. Tapi kalau kita pakai di bawah area sini ya ini aman ya, nggak goyang-goyang karena bump kamera juga yang nggak terlalu yang tebel-tebel banget. Dan ini tampilan Xiaomi HyperOS-nya kita langsung lihat di menu settings aja. Kita lihat untuk about-nya. Oke, Xiaomi HyperOS versinya 1010. Ini versi RAM 8GB dengan storage-nya 256GB, sudah terpakai 27GB, jadi available-nya itu sekitar 237GB ya. Menurut gua 256 sudah mencukupi lah ya untuk zaman sekarang, udah standar ya. 128 juga sebenarnya paling minim, 256 itu masih aman. Untuk Android versionnya Android 14, terus security patch-nya ini di bulan Maret ya. Ini di bulan Maret, sekarang bulan Mei, berarti terlambat 2 bulan, tapi it's okay lah ya untuk ukuran sebuah tablet. Nah, kita lihat untuk displaynya. Nah, ini ngomong-ngomong, refresh rate-nya bawaannya masih default. Sekarang kita custom aja ya, kita ganti nih pilihannya ada 60, 90 atau 144 Hz. Kita pakai yang 144 Hz, kemudian kita bisa pilih lagi aplikasi mana aja yang mau berjalan di default atau dipaksa di 144 Hz. Nah, beberapa aplikasi yang tidak menggunakan refresh rate tinggi adalah nih, dimatiin Maps, YouTube, Netflix, Mi Video, Scanner, karena sebenarnya nggak perlu banget ya refresh rate tinggi. Tapi seandainya kita mau paksa, it's okay, bisa kita centang aja kayak gini. Terus juga ada reading mode, ada skema colornya, ada original color pro, ada vivid, saturated, dan juga ada advanced color gamut ya. Bisa pilih original, P3 atau sRGB, ini lengkap banget pilihannya. Dan 144 Hz di layar 12,4 inci, ini sebuah hal yang sangat membahagiakan dan menyenangkan. Nah, untuk aplikasi bawaannya ternyata ini sepi ya. Kalau biasanya ya lumayan rame lah untuk gadget device dari China, tapi ini bisa dibilang sepi banget ya. Nggak ada bloatware yang terinstall, malah cuman ada apa ya, bawaannya kayak scanner, terus ada aplikasi cleaner lah biasa ya, terus buat ini gambar ya kayak Mi Canvas. Terus sisanya udah, selebihnya ada notes, kalkulator, musik, file manager. Nah, ada satu nih, booking.com. Nah, ini booking.com bisa kita hapus. Udah, selebihnya bersih banget. Sekarang kita waktunya untuk melihat kualitas gambar dan juga suaranya. Kita setel ini ya, musik dari NCS, No Copyright Sound. Oke, gua terus terang ya amazed banget sih sama kualitas speakernya ini. Ya gua tahu ditulis di depan 6 speaker surround gitu ya, tapi gua nggak nyangka sebagus ini, beneran keren banget. Gila. Saking bagusnya gue hampir kayak ingin meneteskan air mata gitu ya. Gue terharu dengan kualitas ini. Gue ngebayangin ini bakalan enak banget ya dipakai buat multimedia, buat nonton ataupun buat ngedit video tipis-tipis di CapCut ya. Oke, bassnya tuh mantep lah, berasa detail, rich. Jadi ini menurut gue ya nggak salah deh kalau misalkan beli tablet ini buat ngincar suaranya. Speakernya ini top banget. Kemudian kita coba untuk Netflix, kita lihat sertifikasinya. Nah, kita puter video bawaannya dari Netflix original, biasanya keluar tuh sertifikasinya. Oke, benar, ada yang ini Dolby Vision ya. Wah, mantap. Ini brightness-nya udah gue mentokin sih. Oh, suaranya gurih banget. Oke, tapi biar lebih pasti kita cek lagi ya untuk playback specification-nya. Mantap, Widefine L1. Jadi playback maksimumnya dia bisa Full HD dan HDR capabilities-nya bisa HDR10, HEVC dan juga Dolby Vision. Oke, sekarang
kita coba untuk buka ini ya, keyboardnya. Jadi kalau mau bisa dibilang iPad killer atau Galaxy Tab S killer ya, dia harus punya aksesori yang menunjang dan bukan Xiaomi namanya kalau dia tidak melengkapi gadgetnya dengan aksesori seperti itu. Oke. Feel pakainya itu, megangnya tuh kayak Magic Keyboard si Apple premium sih. Wah, iya bener loh. Ini sih harganya pasti harganya lumayan loh. Feel ngetiknya juga travel distance-nya dia lumayan agak tinggi. Jadi ketika kita ngetik itu clicky banget ya. Dia membel gitu dan ada bunyinya seperti ini. Oke. Enak dan ada touchpad-nya juga. Touchpad-nya ya sosok aja ya. Dia ukurannya kecil dan kliknya menurut gua bukan yang empuk banget gimana gitu ya, masih berasa agak keras dikit, tapi kalau keyboardnya sini enak banget. Dan dia juga ada shortcutnya ya, kayak buat brightness, buat volume, buat multimedia kontrolnya juga ini mantep ya, ada function buttonnya. Oke, nah cara pakainya dia tinggal diinin aja ya, ada yang tadi di belakang ada magnet. Oke, langsung menempel, langsung menyala. Dan cara pakainya dia oke, ini begini ternyata untuk diriinnya ya. Oh, bisa sudutnya bisa mau tegak ataupun tiduran banget kayak gini, itu bisa. Oke. Dan dia modelnya jadi berarti bukan floating kayak Magic Keyboardnya ya. Jadi dia menyangga di bagian belakangnya seperti ini. Tapi ya oke lah. Cuma kekurangannya seperti ini adalah kalau kita mau pakai di kondisi ya misalkan kayak di kendaraan gitu ya, di kereta atau di mobil, kita mau pangku, nah itu agak susah. Kalau floating keyboard itu bisa kita pangku, kalau ini agak susah. Ini harus di atas meja enaknya. Tapi untuk build quality-nya sih oke. Sekarang kita coba untuk ngetik ya. Ya oke, jadi untuk keyboardnya feel-nya memang nyaman, dipakai buat ngetik cepet ya, masih terasa enak. Dan function buttonnya ini loh tuh ya, buat brightness-nya, buat matiin nyalain mikrofon, buat mute. Wah ini sih enak ya, termasuk buat lock dan juga unlock, mantap. Dan satu lagi kita juga punya ini namanya Xiaomi Focus Pen. Bentuknya memang ini kayak pensil sih. Oke, jadi setelah gua cari tahu untuk pairingnya, jadi kita tinggal taruh aja di sini di atasnya. Jadi nyalain dulu Bluetooth dari tabletnya, terus nanti akan muncul ya Meet Xiaomi Focus Pen. Nah, di sini kita bisa lihat tutorialnya tuh, bisa buat ya nulis seperti biasa ya di Mi Canvas di aplikasinya. Kemudian bisa tekan tombolnya, dedicated tombolnya, dia ada 3 tombol by the way. Nah ini buat screenshot. Nah keren juga ya, singkat ya. Terus juga kita bisa pencet spotlight buttonnya buat ngegambar ya, ngebuletin kayak gitu ya di area layarnya seperti itu. Oke, ini baterainya 70% tersisa. Jadi kalau ngecasnya dia wireless charging seperti ini ya, tinggal ditempel aja. Dan magnetnya ini kuat banget. Oh ya, dia ngomong-ngomong punya 8192 level tekanan dan juga 3 milisecond ya untuk latensinya. Sekarang kita coba. Ya ini presisi memang, jadi kalau misalkan kita sudah menggambar kayak ini terus mau nerusin itu ya akurat tuh kayak gitu ya. Terus juga dia punya dedicated tombol kan ya. Jadi nah kayak gini tuh, bisa jadi pointer ya, kita bisa mau nandain. Dan juga gue lupa ya, kita tes nih untuk touchpadnya apakah support gesture. Wih ternyata bisa bro. Tuh ada ininya juga nih. Wah kayak iPad ini, mantep ya, kayak iPad OS nih. Ada ikonnya nih, pointernya. Wah mantep ini. Tuh bisa screenshot juga lagi. Gimana tuh tadi gue lupa caranya ya. Oke. Ya intinya support gesture dan ininya Focus Pen-nya juga punya performa yang oke banget. Jadi ini buat multimedia oke. Kalau mau dipakai buat main game juga ya, chipsetnya Snapdragon 8 Gen 2 dengan RAM 8GB, storage 256 itu udah oke banget. Baterainya 10.000 mAh, ngecasnya bisa 120 watt.
Terus kualitas layarnya juga ini nggak kaleng-kaleng ya, 3K resolusinya, 144 Hz refresh rate-nya, sertifikasinya juga support Dolby Vision. Terus untuk suaranya, wah ini luar biasa ya, 6 speaker Dolby Atmos, top banget, benar-benar menggelegar dan juga detail suaranya, ditambah focus pen ini bisa buat produktivitas luar biasa. Dan terakhir kita cobain untuk kameranya ya. Ini sebenarnya penting nggak penting ya, kalau tablet ya asal ada aja lah. Tampilannya kayak gini nih, interface-nya adanya di sebelah kanan, ada pilihannya dokumen, video, foto, ada mode portrait juga, luar biasa. Dan ada more-nya ada night mode ya, ada mode 50 megapikselnya, ada short video, dual video, director mode ya. Jadi bisa ngerekam depan belakang nih kalau dual video nih. Wih, oke. Terus juga kalau director mode dia bisa connect ke handphone ya, dengan network yang sama, jaringan yang sama, jadi bisa gabung kameranya. Wah, canggih juga nih. Kalau misalkan teman-teman punya device Xiaomi ya, itu bisa ngerekam barengan. Dan di sini ada mode ininya juga, mode Pro-nya manual. Oke. Sekarang kita coba untuk foto. Oke. Bisa sampai dengan 10 kali zoom by the way. Ya, kalau untuk kamera tablet mah jangan terlalu gimana-gimana banget lah berharap kualitas kameranya ya. Tapi kalau gue lihat di sini sih cakep sih ya. Ya walaupun nggak yang kayak kamera handphone, tapi menurut gue not bad ya, untuk sebuah tablet ini cukup bisa diandalkan lah kameranya. Detailnya masih oke, walaupun ya noise ada lah, tapi masih cukup wajar. Dan warnanya ini kalau di sini ya gue lihatnya ini cenderung cukup akurat. Oke, that's all untuk impresi awal dengan unboxing ya, tipis-tipis Xiaomi Pad 6s Pro ini, sebuah tablet premium, tablet high end dari Xiaomi, yang mana ini bolehlah disebut sebagai iPad killer atau Galaxy Tab S killer ya, dengan kemampuannya yang chipsetnya oke, layarnya oke, speakernya oke, aksesorisnya juga dikasih lengkap, performanya dengan harganya yang harusnya kalau Xiaomi ini lebih terjangkau dibanding para kompetitornya. Buat yang pengen tahu harganya, gua taruh di deskripsi, cek aja linknya. Thank you.